Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Faiz, kelas manajemen 4 Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori manajemen. Pertama, pemikiran awal mengenai manajemen. Sejauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Filsafat Sun Tzu 2000 tahun yang lalu yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis pesaing. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu 1. Aliran klasik. Aliran klasik juga dibagi menjadi 2. Pertama, manajemen ilmiah. 2. Teori organisasi klasik. 2. Aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. 3. Aliran manajemen modern. Aliran manajemen ilmiah atau scientific management theory menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Tokoh-tokohnya: pertama, Frederick E. Taylor dari tahun 1856 sampai 1915. Henry L. James tahun 1861 sampai 1919. Frank B. Gilbert tahun 1868 sampai 1924. Lillian M. Gilbert tahun 1878 sampai 1972. Selanjutnya, penjelasan tentang Frederick E. Taylor. Filosofi 4 prinsip dasar. Pertama, pengembangan didasarkan oleh ilmu manajemen yang terstruktur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. 2. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. 3. Seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap para pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya, atau right man in the right place. 4. Kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Selanjutnya, Henry Lee Jayen tidak menggunakan sistem insentif atau bentuk pendidikan dan pelatihan ala Taylor, tapi memperkenalkan sistem bonus. Pertama, memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. 2. Mencatat kemajuan pekerja dan melakukan secara terbuka serta dicatat pada bagian balok individual atau bagan giant. 3. Gilbert bersaudara. Pertama, mempelajari kelelahan dan gerak serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. 2. Perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Selanjutnya, tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensi penuh sebagai manusia. Kelemahan: mengabaikan dimensi berbeda kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpan balik pekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin atau diukur dengan stopwatch. Teori organisasi klasik. Tokoh: Henry Fayol dari tahun 1841 sampai 1925. Max Weber dari tahun 1864 sampai 1920. Mary Parker Follett dari tahun 1868 sampai tahun 1933. Chester L. Bernard dari tahun 1886 sampai tahun 1961. Selanjutnya, Henry Fayol. Manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Dari keadilan inisiatif, stabilitas staf, pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarah, semangat korps, ketertiban, hierarki, sentralisasi atau desentralisasi, imbalan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Inilah 14 prinsip manajemen. Max Weber mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan wewenang dengan jelas. Value oriented. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas, logis.
Evaluasi presentasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Selanjutnya, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Pertama, memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Kelompok merupakan tempat individual dapat menghubungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Fungsi kontrol, pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Menurut Chester A. Burnett, orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Zone of indifference atau area of acceptance, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Semakin banyak aktivitas yang masuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Chester Bernard 2 dibagi menjadi, yaitu pertama inisiatif, ada 4 bagian, yaitu pertama uang dan material lain, 2 kesempatan non material, 3 kondisi kerja yang baik, 4 imbalan ideal atau kebanggaan. Tugas pemimpin dibagi menjadi 3. Pertama, membangun dan mempertahankan sistem komunikasi, 2 menyiapkan pelayanan penting, 3 merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Teori behavioral atau organisasi adalah manusia. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produk efisien yang harmoni di tempat kerja memandai. Pada aliran ini digolongkan 2 pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmu tingkah laku. Tokoh pertama, Elton Mayo dari tahun 1880 sampai 1949. Abraham Maslow dari tahun 1908 sampai tahun 1970. Douglas McGregor dari tahun 1906 sampai 1964. Selanjutnya, behavioral management menenangkan kepada sikap, attitudes, dan perilaku behavior individu dan proses dalam grup atau kelompok. Mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Hugo Manster dari tahun 1863 sampai 1916. Behavioral Management, The How-to Studies, ilmu riset studi perubahan instantis cahaya di tempat kerja tidak dipenuhi baik pada grup kontrol maupun eksperimen dari pekerja bagian produksi. Grup studi pengaruh skema inisiatif kerja pada pekerja produksi. Pertama, pekerja menyusun informasi level output di individual yang dapat diterima. 2. Overproducing works, diberi label Raj Bosser dan underproducing workers diberi label Tisrels. 3. Interview program, memastikan pentingnya perilaku pekerja dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, behavioral management, Human Resource Movement, dikembangkan dari Dewan Studies dengan mengundang Elton Mayo dan kawan-kawan ke Western Electric pada tahun 1927 sampai 1935 untuk melanjutkan penelitian. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pekerja utamanya merespon kepada konteks sosial dari pekerjaan, termasuk pengondisian sosial, norma grup, kelompok, dan dinamika interpersonal. Diasumsikan bahwa perhatian manajer kepada pekerja akan berperan meningkatkan kepuasan pekerja dan memperbaiki kinerja pekerja. Elton Mayo, gerakan hubungan manusia. Penelitian manusia dalam lingkungan kerja dibagi menjadi 3. Pertama, pekerja yang mendapat perhatian kasus akan bekerja lebih baik dapat meningkatkan produktivitas. 2. Pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. 3. Kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Douglas McGregor dan Abraham Maslow. McGregor membedakan 2 asumsi dari dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerja. 2 asumsi tersebut mengusulkan teori X dan teori Y. Teori X, pandangan tradisional tentang motivasi. Pada dasarnya pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian.
Teori Y, pekerjaan atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja, melakukan pekerjaan dengan baik. Maslow. Pertama, kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. 2. Kebutuhan peringkat bahwa harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Teori X dan Y MC Gregor. MC Gregor mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka, malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Lanjut. Teori motivasi, hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Pertama, variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. 2. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. 3. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. 4. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar meta kebutuhan akutilisasi diri. Kebutuhan dasar 4, kebutuhan harga diri, self-esteem. Kebutuhan dasar 3, kebutuhan dimiliki dan cinta atau belonging dan love. Kebutuhan 2, kebutuhan keamanan atau safety. Kebutuhan 1, kebutuhan fisiologis. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar meta, kebutuhan akutilisasi diri. Kebutuhan dasar 4, disebut juga kebutuhan harga diri atau self-esteem. Kebutuhan dasar 3, kebutuhan dimiliki dan cinta, belonging and love. Kebutuhan 2, kebutuhan keamanan, safety. Kebutuhan 1, kebutuhan fisiologis. Aliran manajemen modern. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Jalur kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation risk and management science atau manajemen operasi. Aliran manajemen modern, prinsip dasar perilaku organisasi dan tokoh manajemen modern. Pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan dengan pertimbangan secara hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan pendekatan manajer individual. Untuk pengawasan harus sesuai situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran manajemen modern. Aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris dan Perang Dunia Kedua. Sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi, teknik riset operasi menjadikan semakin penting sebagai dasar rasional untuk membutuhkan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformulasikan dan disebut aliran kuantitatif. Dan inilah presentasi saya tentang manajemen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.